Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya View. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Vivo Y02 yang kondisi layarnya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita lepas dulu SIM tray-nya. Kemudian kita lepas penutup belakang atau back cover-nya. Di sini kita lepas menggunakan jari kuku tangan seperti ini aja. Kita lepas pelan-pelan dengan menggunakan kuku tangan. Bisa juga menggunakan alat pembuka casing belakang atau mika ya, berupa mika dia bisa membuka casing belakangnya. Setelah casing belakang terbuka, kita akan melanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya. Kita buka baut-baut penutup mesinnya satu persatu. Setelah terbuka, kita akan melepas soket baterainya. Dan kita buka juga, ini adalah penutup bawahnya. Penutup untuk papan bawahnya, kita lepas juga ini semua baut-baut penutup bawahnya. Karena di sini ada fleksibel yang menuju papan bawahnya dari LCD-nya. Ini adalah soket fleksibel dari LCD-nya yang menuju papan bawah. Dan ini adalah soket menuju papan atasnya. Ini adalah soket LCD dan touchscreen-nya. Kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Kita kasih panas LCD-nya dengan menggunakan separator LCD. Bisa juga menggunakan blower uap atau hair dryer atau menggunakan alat apapun. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakang dan baterainya. Setelah dirasa cukup panas, kita akan mengangkat baterainya. Kita angkat baterainya pelan-pelan saja. Kita lepas baterainya pelan-pelan saja. Apakah dilepas di bagian tengahnya ataukah bagian bawahnya juga mau dilepas juga sekalian, terserah saja. Plastik ini mau dilepas bersama dengan baterai juga terserah. Mana yang lebih mudah dan lebih bagus hasilnya. Kemudian kita lepas LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kita cari celahnya untuk bisa menyisipkan mika yang kita gunakan untuk menyisit LCD-nya agar mempermudah pengangkatan layar LCD-nya. Setelah ketemu celahnya, kita masukkan mikanya. Ini adalah mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass yang saya ambil dari bekas tempered glass yang kita gunakan untuk menyisit seperti ini. Kita sisit pelan-pelan saja. Kita sisir sedikit demi sedikit sampai LCD itu terlepas dari body frame-nya. Kita longgarkan dulu untuk soket bawahnya agar mudah melepas LCD-nya. Setelah layar LCD-nya terlepas, kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang ada di body frame-nya. Sebelum kita bersihkan, kita coba dulu LCD yang baru. Ini adalah layar LCD yang baru. Saya langsung pasang saja. Kita pasang seperti ini dan kita pasang baterainya, atau tanpa memasang seperti ini pun bisa. Cuman harus dipasang LCD dan papan bawahnya agar kita bisa mencoba jalur papan bawahnya juga. Setelah LCD-nya menyala, kita akan mencoba fungsional LCD dan touchscreen-nya. Kita coba kontrasnya terlebih dahulu. Kontrasnya berjalan dengan normal. Kita akan mencoba untuk mengetik ketikannya. Kita masuk di bagian pengetikan seperti ini. Kita ketikkan setiap huruf dan angkanya. Kita yakinkan setiap huruf dan angkanya terketik dengan normal tanpa ada masalah sama sekali.
Kita akan mencoba untuk menggerak-gerakkan salah satu ikon. Kita rendam, kita tahan dan rendam, kita geser-geserkan seperti ini agar melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan bahwa pergerakan ini melewati semua LCD-nya agar membuktikan bahwa LCD itu berjalan dengan normal. Untuk seri Vivo ini sendiri, untuk membuktikan bahwa multitouch yang berjalan dengan normal, itu saya gunakan seperti ini. Kita gerak-gerakan bagian atas dan tengahnya. Ini adalah berjalan berdua bersamaan, dua gerakan bersamaan. Atau kita masuk ke ini, kita tuliskan dulu 1, 2, 3, 4, kemudian kita tahan angka 4-nya, kita lepas. Kita tahan angka 5 dan kita lepas. Kita tahan angka 4-nya dan kita lepas. Harus muncul seperti ini. Ketika kita lepas, dia harus muncul seperti tadi ya. Ini adalah bagian kontrasnya. Di sini kita akan mencoba juga bagian papan bawahnya, yaitu soket menuju papan bawah, yaitu kita coba untuk merekam suara. Kita rekam suara kita, kemudian kita simpan, dan kita akan menyalakan suara itu. Apabila muncul suaranya, berarti fungsional dari mikrofon dan buzzer atau speaker luarnya berjalan dengan normal. Karena buzzernya berada di bagian atas, kita tidak perlu memasang untuk papan bawahnya. Dan kita coba juga untuk bagian pengecasannya. Kita yakinkan jalur pengecasannya juga normal, karena papan bawah itu menuju jalur pengecasan juga. Terlihat tadi bisa mengecas, berarti fungsional LCD ini normal saja untuk soket-soketnya. Kita lepas kembali untuk soket bawahnya, soket atasnya. Kita lepasi semuanya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan LCD-nya. Kita bersihkan bagian pinggir-pinggir body frame-nya dari lem, pecahan kaca, kalau ada pecahan kacanya yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita bersihkan segel-segel yang menempel pada LCD yang baru. Kita bersihkan semuanya. Apabila mau dibersihkan bagian tengahnya, silahkan saja. Apabila tidak dibersihkan juga tidak apa-apa. Saya sendiri saja yang berinisiatif untuk membersihkan seperti ini. Apabila tidak bersihkan seperti ini juga tidak apa-apa. Yang penting adalah bagian pinggirnya saja, yaitu bagian pinggirnya, yaitu segel di pinggirnya ini memang harus dibersihkan supaya tidak menempel menutupi di bagian ketika kita pasang akan nampak kertas putihnya. Supaya tidak seperti itu, kita bersihkan aja bagian pinggir-pinggir yang ada segelnya tadi. Dan kita lanjutkan dengan pengeliman body frame-nya, pengeliman LCD-nya ke body frame-nya. Kita kasihkan lem pada body frame-nya seperti ini, di pinggir body frame-nya. Kita lem secara menyeluruh, merata dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan di sini ada sensornya. Ada sensor bagian atasnya. Untuk tidak diberikan lem secara berlebihan atau bahkan tidak usah dikasih lem sama sekali. Untuk dihindari lemnya saja supaya tidak tertutupi sensornya. Dikhawatirkan bahwa lem itu bisa menutupi sensornya, menyebabkan ketika nanti menelpon atau memanggil dia langsung gelap saja karena sensornya tertutup. Kita kasihkan lem sedikit juga di bagian tengahnya agar memperkuat LCD itu nempel di body frame-nya secara sempurna. Kita kasihkan sedikit-sedikit di bagian tengahnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya.
kita yakinkan soket fleksibel itu masuk secara sempurna di body frame-nya, baik soket LCD maupun soket papan bawahnya. Kita yakinkan dulu soket papan bawah itu masuk secara sempurna dan bisa terpasang di papan bawahnya. Kita yakinkan, setelah kita yakinkan dia masuk secara sempurna, baru kita tempelkan LCD-nya. Ini adalah soket bawahnya, kita yakinkan sempurna untuk masuk ke bawahnya, untuk masuk dan bisa dipasangkan di papan bawah. Dan ini kita pasang layar LCD-nya. Kita pasang mulai dari bawah dulu, kita rapatkan, kita presisikan, kita senterkan antara atas, bawah, kanan, dan kiri. Kita senterkan, jangan sampai condong ke atas atau condong ke kiri atau condong ke kanan atau condong ke bawah. Dan kita akan menahannya dengan menggunakan karet. Apabila menggunakan karet sebagai penahannya, apabila menggunakan isolasi sebagai penahannya, maka gunakanlah isolasi sebagai penahannya. Baik menggunakan karet atau menggunakan isolasi, nampaknya itu kurang lebih saja. Biasanya ada kalanya saya menggunakan isolasi, ada kalanya menggunakan karet seperti ini. Bahkan ada kalanya menggunakan penahan, memang penahan LCD khusus untuk menahan LCD-nya. Kita kasihkan karet juga bagian tengahnya. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 20 menit. Apabila sudah 20 menit, kita akan mengurangi jumlah karetnya, tapi masih ada jumlah karetnya sampai 30 menit, 40 menit kemudian. Dan ini adalah contoh apabila menggunakan isolasi. Kita kasih isolasi bagian bawahnya seperti ini. Kita kasih isolasi juga bagian pinggirnya. Kita kasih isolasi bagian kanan dan kirinya. Dan tidak perlu terlalu dipressing ya, karena memang isolasi atau karet ini digunakan untuk menahan sementara sampai lem itu kuat dan kering, tidak untuk mempressing secara berlebihan. Jangan dipressing secara berlebihan, nanti LCD-nya malah ada sesuatu yang tidak bagus kalau dipressing secara berlebihan. Di sini juga kita akan menunggu kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit baru kita lepasi sedikit isolasinya, tapi masih ada isolasi yang tersisa. Seperti ini tadi, kita masih menyisakan karetnya, dan apabila sudah sekitar 30 menit sampai 1 jam baru kita lepas semua karetnya, karena kita anggap kalau lem yang ada di LCD itu sudah mengering. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan soket LCD-nya, diikuti soket papan bawahnya, soket yang menuju papan bawah. Dan ini adalah pelapis baterainya. Kita bersihkan, kita kembalikan juga baterainya, kita pasang kembali baterainya, kita rapikan soket-soketnya, dan kita pasang soket baterainya, dan kita coba nyalakan HP-nya untuk meyakinkan bahwa handphone itu masih hidup seperti apa yang kita harapkan. Dan kita akan melanjutkan dengan pembersihan pinggir-pinggir LCD-nya atau pinggir-pinggir body frame-nya. Kita akan meyakinkan bahwa tidak ada kotoran atau bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya, agar tidak terlihat belepotan bekas lemnya. Kita bersihkan secara merata menyeluruh sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Setelah dirasa cukup bersih, kita akan melanjutkan dengan pemasangan semua penutup-penutup besinya.
dari penutup mesin bagian atasnya. Kita pasang kembali, kita rapikan kembali, dan kita pasang kembali juga baut-baut penutup mesinnya. Dan kita pasang untuk penutup papan bawahnya. Kita pasang kembali dan kita kembalikan juga baut-baut penutup papan bawahnya. Dan kita akan masang back cover atau casingnya kembali. Untuk jari jempol selalu berada di casing agar mempermudah pemasangan casingnya. Dan kita kembalikan SIM tray-nya. Dan kita lanjutkan dengan pemberian tempered glass atau anti gores. Kita akan langsung saja memasangnya. Kita bersihkan dulu untuk bagian layarnya dengan menggunakan tisu yang dibawakan dari anti gores atau tempered glass tadi. Kita bersihkan dengan menggunakan tisu yang basah dulu, biasanya bernomor 1. Kita bersihkan sampai bersih-bersihnya. Bagian pinggir-pinggirnya juga ya, dibersihkan semuanya. Dan kita akan menunggu sebentar sampai kering, kemudian kita bersihkan lagi dengan menggunakan yang tisu kering. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada debu dan kotorannya menempel di LCD-nya, agar tempered glass ini bisa terpasang secara sempurna. Kita ratakan, kita presisikan, dan kita senterkan antara kanan kiri, atas dan bawah. Kemudian kita pasang tempered glass-nya. Dan kita akan mencoba lagi fungsional LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.